Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika tentang tegangan permukaan. Tapi sebelum jauh ngebahas tentang tegangan permukaan, coba deh kalian tonton video ini dulu. Iya, ini tuh serangga, namanya anggang-anggang. Pertanyaannya gini, kenapa ya serangga ini bisa berjalan di air? Nah, buat tahu jawabannya, kita harus paham dulu deh konsep yang namanya tegangan permukaan. Apa sih itu tegangan permukaan? Ini merupakan konsep fisika yang ngejelasin kondisi permukaan cairan yang tegang akibat gaya kohesi. Gaya kohesi merupakan gaya tarik-menarik antar molekul sejenis gitu. Dari sini kita bisa tahu nih, semakin besar gaya kohesinya, maka tegangan permukaan cairannya akan semakin besar gitu. Biar lebih paham, coba yuk kita bandingin nih. Kira-kira antara molekul raksa cair dan air, mana nih cairan yang punya tegangan permukaan tinggi? Jawabannya kita bisa balikin nih ke definisi tegangan permukaan, yaitu terkait gaya kohesi. Semakin besar gaya kohesi cairannya gitu ya, maka susunan partikelnya semakin rapat karena gaya tarik-menarik antara molekul itu besar. Kalau susunan partikelnya makin rapat, berarti kan massa jenis cairannya juga akan semakin besar gitu. Alhasil, apa nih yang kita bisa lihat? Yaitu cairannya mengental. Oke, dari kedua gambar ini kita bisa tahu nih bahwa raksa merupakan lebih kental dibandingkan dengan air gitu. Jadi raksa memiliki tegangan permukaan lebih besar dibandingkan dengan air. Gimana? Sampai sini udah mulai paham belum terkait definisi tegangan permukaan? Kalau udah, yuk lanjut nih. Kita bisa ambil contoh kasus nih, yaitu gini. Bayangin aja ada sebuah kawat yang kita celupkan ke dalam air gitu, di mana biru ini merupakan cairan sabunnya, sedangkan ini merupakan kawat ringan nih, yang bisa bergerak bebas. Secara matematis, tegangan permukaan itu didefinisin sebagai rasio antara gaya tarik permukaannya dibagi dengan panjang kawatnya nih. Nah, pada kasus ini, si kawat ringan kan punya beban ya, berarti dia punya gaya berat nih, yang arahnya ke bawah gitu. Si kawat ini juga bakal ketarik ke atas akibat adanya gaya tarik permukaan, yang kita simbolkan dengan F-aksen. Dan gamma merupakan tegangan permukaannya ya, di mana panjang kawatnya yaitu D. Nah, di sini kita tahu ya, permukaan cairannya dia punya dua bagian nih, bagian depan dan juga bagian belakang. Oke, berarti kalau kita urainya, karena sistemnya diam gitu antar kawat dengan tegangan permukaannya, yaitu sigma F sama dengan 0, atau dalam keadaan setimbang nih. Gaya yang bekerja yaitu gaya tarik permukaan bagian depan dan gaya tarik permukaan bagian belakang nih. F-aksen depan tambah F-aksen belakang dikurangi dengan gaya eksternalnya gitu. Bisa berupa gaya berat ataupun gaya lainnya. Oleh karena gaya tegangan permukaannya sama, berarti F-aksen depan sama dengan F-aksen belakang, yaitu jadinya 2 F-aksen minus F eksternal gitu, sama dengan 0. Berarti 2 F-aksen sama dengan Fx, atau F-aksennya sama dengan gaya eksternal dibagi dengan 2 nih. Nah, nilai ini kalau kita substitusikan ke persamaan tegangan permukaan, kita bisa peroleh nih, yaitu tegangan permukaan sama dengan gaya eksternal yang bekerja dibagi dengan 2D, di mana D merupakan panjang kawat ringan ini ya. Biar makin paham, coba yuk kita bahas satu soal. Jika suatu cairan diketahui memiliki tegangan permukaan 1 dikali 10 pangkat minus 12 Newton per meter, pertanyaannya gini, berapakah massa persatuan panjang kawat yang harus diletakkan seperti pada gambar di samping nih? Diketahui bahwa tegangan permukaannya adalah 1 dikali 10 pangkat minus 2 Newton per meter. Kemudian yang ditanya adalah massa kawat ringan dibagi dengan panjang kawatnya, yaitu D. Kalau kita jawab, nilainya gini nih. Kawat ringan ini punya gaya berat sebesar W, yaitu M kali G nih. Nilai tegangan permukaannya yaitu gamma sama dengan gaya eksternalnya adalah gaya berat yaitu W dibagi dengan 2D. W adalah M kali G nih, dibagi dengan 2D. Kalau kita masukin nilainya yaitu gini. Tegangan permukaannya kan 1 dikali 10 pangkat minus 12 sama dengan M dikali percepatan gravitasinya itu 10 dibagi dengan 2D. 10 dibagi 2 nilainya kan 5 ya. Berarti M dibagi D nilainya adalah 1 dikali 10 pangkat minus 12 dibagi dengan 5 nih. Nilainya yaitu sekitar 0,2 dikali 10 pangkat minus 12.
atau 2 dikali 10 pangkat minus 13 kg per meter. Jadi, di sini kita bisa tahu nih, masa persatuan panjang kawatnya adalah 2 dikali 10 pangkat minus 13 kg per meter. Oke deh, jadi kurang lebih itu ya penjelasan terkait tegangan permukaan nih. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!